Sebenarnya di Jakarta itu pabrik yang pertama itu di Menteng dari tahun 70-an ke bawah lah. Terusin aja usaha yang ada. Tapi saya punya punya apa ya? Punya pemikiran bahwa eh, harus kerja keras, harus kerja cerdas, dibalut dengan kejujuran yang tadi gitu kan. Lebih baik kita menjadi kepala kucing daripada ekor singa gitu aja. Jadi lebih baik kita memimpin usaha yang kecil daripada kita menjadi karyawan perusahaan besar. Perkenalkan, nama saya Elvin Sahrul Anwar. Saya yang megang pabrik kerupuk. Kesibukan saya paling fokus di sini, tapi juga ada mengurus yayasan pendidikan juga. Ya, tapi di luar Jakarta. Yayasan pendidikan itu dari SMP, SMK, sama pesantren. Pertama-tama yang mendirikan pabrik kerupuk ini almarhum Pak Haji Ahmarudin. Pak Haji Ahmarudin itu jualan. Jadi sebelum mendirikan pabrik ini jualan dulu di Menteng. Sebenarnya di Jakarta itu pabrik yang pertama itu di Menteng dari tahun 70-an ke bawah lah. Nah, beliau itu kerja di sana, dagang di sana. Ketika udah punya modal sedikit-sedikit, beliau pindah ke Pancoran, buka usaha sendiri. Karena pertama mungkin Jakarta Selatan atau Pancoran itu titik pusat kali ya, jadi kesana sini tuh gampang gitu. Mau ke timur bisa, mau ke utara bisa, ke barat bisa, ke pusat bisa. Iya, soalnya kan kalau buka di Menteng rada mahal gitu kan tanahnya. Ya di sini ya. Dulu tahun 70-an. Berawal dari dorongan keluarga, motivasi dari keluarga, ya kalau enggak diterusin siapa lagi gitu. Wajar sih. Nah, tapi sebenarnya sih basic pendidikan enggak ke wirausaha, tapi ada dasar-dasar untuk teori untuk wirausaha. Untuk sementara nggak ada, tapi untuk kemajuan pabrik atau kemajuan usaha sendiri itu ada. Tapi untuk usaha yang lain belum kepikiran. Ada untuk memajukan pabrik, misalkan buka cabang gitu kan, buka cabang di mana gitu di tiap kota. Soalnya kan di luar kota juga banyak yang pengen bikin pabrik kerjasama sama kita. Gitu, kayak di Palembang, Jambi, gitu. Bahkan di Bali kemarin pernah ada yang survei ke sini suruh buka di Bali. Lebih ke mengembangkan usaha yang sudah ada, bukan membagi fokus ke usaha yang lain. Pendidikan saya itu saya kuliah di Universitas Negeri di Bandung, jurusannya itu psikologi. Jadi sebenarnya sih untuk teori keuangan, teori usaha itu nggak ada dasarnya. Tapi untuk
lebih memanajemen kemanusiaan SDM-nya itu saya ada. Iya, soalnya kan tahun 2012 tuh ini sempet saya waktu kuliah masih belum fokus ke sini tuh saya kan apa ya, ngembangin dulu yayasan pendidikan. Jadi sebelum kesini tuh, sebelum terjun ke sini tuh, ngembangin dulu yayasan pendidikan. Nah di sini pengen berkembang gitu kan, karena di sini grafiknya turun gitu. Waktu 2012 tuh kan kenaikan harga BBM sama kayak sekarang. Saya ditariklah ke sini untuk memanajemen. Tadinya nggak fokus di usaha, tapi lebih ke pendidikan. Ilmunya itu yang penting. Kalau detailnya sih enggak. Iya, benar. Kalau saya di mana-mana saya nggak nulis apa ya, nggak nulis gelar gitu kan. Saya butuhnya ilmunya aja. Nah, kenapa penting? Karena dasar ilmu, misalkan saya sebagai dasarnya di psikologi, kita bisa memanage sumber daya manusia yang sudah ada, terus bisa mengembangkan yang sudah ada, karyawan bisa dimotivasi dengan semakin baik gitu kan. Tadinya kan saling gesek, biasalah di pabrik gitu kan, saling gesek, saling apa gitu. Tapi karena saya punya basic itu, pelajaran itu, dasar itu, ya saya bisa memanage sumber daya. Iya, sangat penting. Ya karena generasi ini Pak Haji Ahmarudin almarhum sudah tidak bisa lagi memanage, terus ibu juga sudah tidak bisa lagi, ya mau tidak mau gitu kan ke saya. Dan rata-rata pabrik kerupuk itu semuanya keluarga. Ya pokoknya pabrik kerupuk di mana aja pasti keluarga, minimal satu kampung lah. Satu kampung, jadi satu daerah, kayak di semua dari Ciamis, dari Tasik, di Bogor, di Sukabumi. Untuk sementara itu dulu. Yang pertama masih terjangkau, terus basicnya pada dasarnya apa ya, hilir mudiknya masih bisa terjangkau gitulah. Sukabumi ke sini masih bisa dekat gitu, jadi masih bisa dikontrol gitu. Kecuali ke luar pulau masih di pending. Jadi belum ada, kan harus ada orang kepercayaan dulu ya, yang disimpan di situ, yang memanage itu, gitu, yang dididik, gitu kan. Jadi untuk sementara ya sekitaran Jakarta aja, kayak Bekasi, paling dekat-dekat ya sekitaran luaran Jakarta lah. Kita spesialisnya sebenarnya sih uyel, kerupuk putih, kerupuk aci gitu kan, yang dibikin ini itu spesialis kita dari tahun 1972. Tapi karena ada apa ya, perubahan masa, perubahan musim gitu kan, konsumen juga berubah-ubah, terus ada yang minta variannya ditambah gitu ya, kita disediain. Jadi kita punya 3 varian, kerupuk uyel, kerupuk rambak, sama kerupuk lipat. Yang disukain tetap kerupuk uyel ini. Soalnya kerupuk rambak sama kerupuk lipat itu musiman. Jadi ketika musimnya rambak ya rambak gitu, terus musimnya lipat ya lipat. Tapi kalau ini tiap hari terus. Grafik penjualan ya gitu. Misalkan kerupuk rambak lagi turun nih, daya belinya, kita ganti dengan lipat, naik lagi, nanti turun, ganti lagi. Jadi kita kan bikin kerupuk rambak juga nggak tiap hari, paling sebulan sekali gitu kan. Dijualnya pun 2 minggu sekali gitu. Jadi masyarakat pun nggak begitu bosan gitu kalau tiap hari ada. Soalnya kan musiman. Betul, ikan kaleng. Karena lebih higienis, terus lebih apa ya, lebih halal ya, karena ada label halalnya gitu. Sebenarnya sih ikan tongkol juga yang di pasar-pasar itu bisa gitu, tapi di kerupuknya itu
nggak warnanya, jadi ngaruh ke warna. Jadi kerupuk kita kan kerupuknya putih. Jadi kalau pakai tongkol misalkan jadi hitam gitu warnanya tuh. Jadi ngaruh ke warna. Yang membedakan rasanya. Oh, rasanya. Rasanya pasti beda. Jadi kalau kerupuk yang asli, kerupuk tongkol misalkan lebih ikannya tuh lebih itu banget gitu lah ya, rasanya tuh atau harumnya. Kalau kita enggak gitu, kita kan konsumennya lebih ke karyawan-karyawan kantor gitu kan, enggak ke penduduk-penduduk gitu, enggak banyak gitu. Jadi karyawan kantor kan pengennya tuh dimakan, dicemil gitu, nggak pakai nasi. Jadi kan pengennya yang nggak wangi ikannya tuh nggak banget gitu lah, nggak kuat. Nah, jadi kita ambil resepnya tuh manis gurih. Untuk sekarang, kalau sebelum pandemi, kita bicara sebelum pandemi itu kita bisa menghasilkan, sebelum pandemi ya, kita bisa menghasilkan 500-600 kintal atau setengah ton gitu. Tapi kalau pas pandemi nyampe sekarang kita nggak bisa target ke sana lagi. Paling 300-400 gitu. Iya, pertama itu karena kondisi lahan, kita jemurnya kan lahannya terbatas. Terus kita punya karyawan di shift gitu, jadi kita sistemnya nggak ada PHK, jadi di sini kerja, di kampung istirahat dulu, nanti di kampung di sini, jadi rolling gitu. Jadi misalkan dari sini 2 bulan, nanti pulang. Soalnya kalau PHK kan kasihan. Untuk produksi sebelum pandemi itu 10 orang, kalau sekarang 4 orang juga cukup, 5 orang. Yang jual beda lagi, karyawan yang jual itu ada 40 orang. Jadi beda antara karyawan produksi sama karyawan pedagang. Nah, pedagang itu sebenarnya bukan disebut karyawan, tapi kita mitra dengan karyawan. Sistemnya tuh sistem mitra. Jadi mereka mau jualan ya kayak Gojek lah, mau narik dapat uang gitu kan. Sama juga pedagang juga gitu. Ngambil barangnya di kita. Harga kerupuk macam-macam, ada yang 800, ada yang 1.600. Kalau buat yang ujal. Yang 800 itu yang di warung-warung yang dijual eceran 1.000. Itu 800 dari kita. Gitu. Kalau yang ada yang 2.000 itu 16 dari kita, 1.600. Ya, kalau beli langsung ke sini. Ya. Karena mungkin dinamakan Erna Jaya gitu ya, asal katanya mungkin Erna itu enak gitu ya, jadi plesetan dari enak gitu. Ya mungkin itu kelebihannya dari yang lain tuh enaknya gitu. Iya, bahannya gitu, bahan kayak ikannya gitu kan, ikannya yang nggak begitu kuat ya keciumnya. Terus kaldunya pun kita kerjasama dengan kaldu bakso. Ya, bakso Yunus yang itu yang apa? Yang langganan Krisdayanti itu. Untuk yang matang itu tahan 10 hari, nyampe 2 minggu tahan, nyampe 14 hari. Untuk yang matang sekitaran Jakarta, ada Jakarta Pusat, Timur, khususnya selatan gitu kan. Kalau yang kalau yang mentah itu ke semua pulau. Yang belum itu Aceh sama Papua belum mengambil ya. Udah gitu ya. Dari Jambi, Palembang, pokoknya Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Lombok, tetap yang uyal ini yang putih. Iya. Iya, itu ininya lah, apa jagoannya. Padahal rasanya nggak begitu ikan gitu kalau kita. Kalau strateginya kita mengembangkan door to door. Gitu. Dulu kan, nah strategi ini diterapkan ketika waktu pandemi. Pandemi kan masyarakat nggak bisa keluar tuh. Nah kita ambil alih
Jadi masyarakat tidak bisa keluar, kita yang masuk gitu, nawarin ke perumahan-perumahan gitu, strateginya itu. Terus lebih ke apa sih yang dibutuhin konsumen gitu. Konsumen misalkan perlu eh, jenis kerupuk ini atau perlu rasanya, ya pokoknya masukan-masukan dari konsumen kita tampung. Betul gitu. Soalnya kan kita ujung-ujungnya gimana caranya produk kita berkualitas gitu kan. Produk kita berkualitas karena konsumennya menerima, dan buat konsumen menerima harus apa ya? Harus bisa menampung komentar apakah itu positif atau negatif dari yang terlontar dari konsumen. Awal pandemi itu kita penghasilan 0%. Nol, bahkan nggak ada penjualan sama sekali Maret, April, Mei, 3 bulan, 4 bulan lah. Nah, kita berusaha kerjasama, bukan kerjasama ya, melobi pemerintah setempat gimana caranya untuk kita berusaha, karena kita kan UMKM, terus rakyat kecil, jadi bukan gaji yang nggak kerja ada gitu. Kalau kita kan gerak dapat penghasilan gitu kan. Nah, kita lobby pemerintah setempat, ya alhamdulillah mengizinkan dengan syarat harus dites web dulu kan, tes web di rapid gitu kan. Terus ya pokoknya syarat-syarat pemerintah yang harus dilakukan kita lakukan. Nah, alhamdulillah karena aktifnya pemerintah untuk mendukung kita maju dan mendukung kita bisa berusaha lagi, berwirausaha lagi. Itu titik tolak apa ya, mulainya bangkit lagi pabrik ini gitu. Soalnya kalau nggak ada pemerintah yang ngebantu, ya kita sampai sekarang tutup mungkin. Ya itu, jadi lebih ke door to door itu kan. Jadi karena kita jualan udah bisa, ada izin dari pemerintah setempat gitu. Tapi yang beli nggak ada. Nah caranya gimana? Ya itu, kita nawarin ke perumahan. Yang pertama kita sesuai dengan undang-undang. Misalkan kita juga mendaftarkan karyawan ke BPJS. Kebetulan kan BPJS ada di Pancoran tuh kerjasama, misalkan kesini dulu menawarkan bahwa karyawannya harus mempunyai BPJS. Ketika ada kecelakaan, mudah-mudahan tidak ada gitu, ya kita bertanggung jawab. Menurut saya pribadi, usaha menurut saya adalah merencanakan, mengembangkan sesuatu untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa ya? Tujuannya lebih maju dan berkembang. Bukan goal ya, bukan hasil, tapi usaha. Jadi ketika ada orang yang bilang itu sukses, dari orang lain bukan dari kita. Jadi usaha menurut saya itu gitu. Jadi lebih berkembang terus, lebih berkembang. Kata-kata sukses itu dilontarkan sama orang lain, bukan dari kita gitu. Mencapai hasil dari tujuan kita. Kita kan tujuannya misalkan usaha itu menurut saya itu merancang strategi apa yang harus kita buat untuk memajukan usaha tertentu. Nah, ketika sudah maju dan berkembang, nah itu disebut usaha. Nah, ketika disebut sukses, ketika sudah melewati itu proses itu. Menurut orang lain ya, menurut orang lain, dia udah sukses gitu. Kalau saya sih belum, soalnya tetap pasti terus berusaha gitu kan. Untuk inspirasi sih ada. Nabi besar Muhammad SAW itu inspirasi
saya pribadi. Beliau nabi besar kita itu mengajarkan berwirausaha dengan jujur gitu kan, terus bisa merancang strategi pasar, terus bisa harus membuat produk yang berkualitas, terus tentunya tidak mudah menyerah. Eh, pesannya paling terusin aja usaha yang ada. Tapi saya punya apa ya? Punya pemikiran bahwa harus kerja keras, harus kerja cerdas, dibalut dengan kejujuran yang tadi gitu kan. Lebih baik kita menjadi kepala kucing daripada ekor singa. Gitu aja. Jadi lebih baik kita memimpin usaha yang kecil daripada kita menjadi karyawan perusahaan besar. Kritikan ada, contohnya misalkan dari konsumen ada yang bilang, oh ini produksinya rasanya itu keasinan, atau rasanya nggak ada garamnya gitu, nggak ada asin malah, terus nggak ada rasanya, itu ada banyak. Ngatasinnya ya kita langsung koordinasi sama kepala bagian produksi, tanggal berapa itu diproduksi, dan sisa dari produksi itu kita nggak boleh jual lagi. Proses pembuatan kerupuk itu yang pertama kita bikin adonan dulu. Adonan, sudah bikin adonan, adonan itu nanti dicampur dengan tepung mentah. Itu proses yang kedua. Nah, sudah tercampur dengan adonan dan tepung mentah, yang ketiganya langsung dicetak. Sudah dicetak, baru dikukus. Nah, dikukus selama 15 menit. Nah, udah dikukus, udah matang, baru dijemur. Nah, dijemurnya itu 4-5 jam. Ya, kalau cuacanya bagus, panas. Tapi kalau cuacanya jelek, ya pakai openan. Nah, itu kendala-kendala usaha dari kerupuk ini. Kendalanya itu cuaca. Jadi ketika cuaca panas, kendalanya dari lapangan, daya belinya menurun biasanya gitu ya, biasanya menurun. Kalau musim hujan, daya jualnya meningkat, daya belinya meningkat gitu, tapi produksinya yang susah gitu karena kehujanan. Harapan saya ke depannya Erna Jaya itu lebih maju, lebih berkembang, dalam artian kita bisa punya cabang di setiap kota, kerjasama dengan anak-anak muda yang mau mengembangkan usaha. Kita bisa kerjasama, kita bisa support gitu kan. Misalkan ada anak muda di lingkungan di daerah mana, di Bogor misalkan, mau bergabung dengan usaha kita, boleh di Sukabumi, dia di mana aja gitu, nanti kita support. Nah, tips buat anak-anak milenial itu yang tadi saya bilang, kerja keras, kerja cerdas, terus ya yang dibalut dengan kejujuran itu. Jangan sampai lepas dari tidak jujur gitu kan. Harus dengan kejujuran apapun itu usahanya, terus bisa kreatif, inovatif gitu. Ya yang penting kita lebih ke ya saya bilang tadi, lebih baik jadi kepala kucing daripada menjadi ekor singa. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Halo para milenial, kalau mau pesen kerupuk kita bisa hubungi nomor di bawah ini atau ke Jalan Cikoko Barat 1, Pancoran, Jakarta Selatan. Atau mau berdiskusi, belajar tentang usaha kerupuk, kita belajar bersama-sama. Bisa silaturahmi ke sini. Oke?